pasti kalian semua nih tahu ya, apa sih kesimpulan dari baru Anggitanya ke audiens. Ini sama kayak kita ngajar. Cerdas dia, itu sebenarnya triknya luar biasa. Hello Libers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Guys, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat-sehat dan bakal lebih bahagia lagi ketika jumpa kami. Yes. Saya ditemani sama Anggita Siregar. Anggita ini seorang MC kondang. Bisa aja. Nah, nanti bisa dihubungin aja langsung ke Anggi kalau ada event-event Anggi ya. Apa-apa dipromosiin ya. Kita gitu. Sellingnya kuat kali. Kita gitu harus sambilan ya kan. Nah, Anggi pernah juga jadi apa ya? Penyiar radio ya? Iya, pernah juga jadi penyiar radio. Terus setelah jadi penyiar radio, hijrah ke televisi jadi presenter seperti itu. Terus sambil ngemsi gitu ya. Jadi sambil menyelam minum air gitu. Padahal dia kuliahnya nggak jurusan broadcast kan ya? Tidak, sama sekali. Jauh banget dari jurusan dia di kuliah. Iya. Kenapa ceritanya bisa kepikiran pengen nyoba broadcast, pengen nyoba tampil di depan layar TV atau gimana? Ceritain dong lah, awal-awalnya gimana? Oke. Jadi kalau ngomongin tentang broadcast, itu aku tuh memang kayak seneng gitu, interest gitu. Kenapa? Karena waktu kecil, waktu aku SD, itu kan keluargaku suka muter radio. Kebetulan mamaku juga dulu penyiar radio. Nah, aku tahu mamaku penyiar radio pas aku SMA gitu kan. Oke, jadi mulailah SMA itu aku coba nih jadi penyiar radio gitu. Karena dari kecil udah tertarik nih, kayaknya seru ya jadi penyiar. Kayaknya ngomong apa aja enak masuk gitu, seru lah pokoknya kan. Jadi aku coba waktu SMA itu ngelamar lah jadi penyiar radio. Itu waktu SMA tuh ya? SMA itu. Wow. Tapi gagal. Oh, SMA gagal. Itu percobaan pertama berarti ya? Waktu percobaan pertama gitu kan. Oke, selanjutnya masuklah nih ke kuliah. Bimbang juga sih, aduh ini ngambil apa ya, komunikasi atau ngambil apa gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa tuh kepikiran aja, aduh ngambil ekonomi aja lah gitu. Kalau misalnya ngambil komunikasi itu kan bisa otodidak gitu ya, bisa belajar sendiri gitu. Oke, jadi kuliah ngambilnya ekonomi. Nah terus di kuliah itu ada organisasi jurnalistik. Nah kebetulan jurnalistik itu ada hubungannya ya tentang seperti menulis, seperti bobo acara gitu-gitu ya. Sempat jadi pengurus juga kan ya itu? Iya, sempat jadi pengurus juga waktu itu. Nah itu setelah beberapa tahun ya. Oke, jadi setelah masuk ke organisasi ketemu lah nih sama senior-senior yang ternyata di dalam organisasi itu ada senior yang dia itu penyiar di salah satu radio terbesar di Kota Medan. Wow. Aku sempet, ini berarti kesempatan aku nih waktu SMA aku nggak lolos jadi penyiar radio, waktu kuliah harus gitu kan. Oke, jadi aku mulailah nih komunikasi ini sama kakak itu kan, aku coba tanya-tanya kak gimana sih cara jadi penyiar radio gitu kan, kak apa aja yang harus dilakuin, apa aja persiapan segala macem gitu kan. Nah, ketika sudah diberitahunya, oke lah, mulailah baca-baca tentang penyiar radio gitu kan, mulai belajar-belajar, terus ada lowongan waktu itu, lowongan penyiar radio gitu kan, ada lowongan. Ya udah, terakhirnya coba jadi penyiar radio, diterima. Jadi sejak kuliah berarti ya yang diterima. Semenjak kuliah. Lama nggak kemarin? Sempat berapa lama? 2 tahun lebih lah. Itu berarti yang nge-basic istilahnya latar belakang kamu mulai terjun berani. Iya, lebih ke nge-MC itu awalnya emang. Itu awalnya. Jadi dari penyiar radio, kemudian tamat kuliah coba ke TV, alhamdulillah diterima jadi presenter. Terus mulailah gitu kan mengaplikasikan ilmu-ilmu itu di MC sebenarnya gitu sih. Oh, berarti sekarang lagi sibuknya di TV. Kalau sekarang sih di TV gitu. Di TV juga, terus juga kalau di event-event off air juga. Jadi sambil menyelam minum air. Anggi ada nggak yang spesial kalau misalnya Anggi nge-MC? Yang spesial gitu dari yang membedakan Anggi dengan orang lain, ada nggak? Kalau yang membedakan Anggi dari orang lain tuh kalau misalnya nge-MC ya, itu harus tetap cheers up gitu. Harus happy gitu harus ya. Happy gitu. Sementara nih kalau misalnya kita lagi siaran, kita kan kedatangan nih narasumber misalnya gitu kan, kita ya harus bawa acara itu enjoy. Nah walaupun kita lagi ada masalah, gitu kan sebenarnya. Itu sebenarnya yang terberat ya. Iya. Nggak boleh ngebawa masalah apapun yang dari luar ketika ngejob. Iya benar sekali. Itu pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Pasti pernah ya. Sampai kayak mana caranya? Aduh, harus rasanya gimana? Balikin mood istilahnya gitu. Mood. Iya, jadi sebelum siaran, sebelum on air itu kayak ngelihat video-video lucu, terus kayak baca-baca statement lucu-lucu gitu deh, gitu kan. Terakhirnya ya udah, jadi kebawa enjoy aja waktu siaran. Udah lupa tuh masalah. Lupa ya kan? Setelah siaran baru ingat lagi.
Luar biasa. Kira-kira ada nggak teknik yang dapat membangun nih bagi teman-teman, mungkin ada yang mencoba presenting, coba nge-MC atau ngomong di depan umum gitu kan, nggak grogi atau gimana, ada nggak trik-triknya? Iya, kalau dari Anggi sendiri sih ya, ini berdasarkan pengalaman ya. Iya, kalau iya. Anggi kan ini ceritanya pengen belajar sendiri nih, otodidak ya. Kita tuh kayak lebih coba aja sih ngomong-ngomong sendiri di depan kaca. Nah, itu salah satu contoh kecil nih Kak Nona. Iya, kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomong sendiri nih di depan kaca, kita tuh ngerasa kayak, wah ini aku lagi ada di depan audiens, lagi di depan banyak orang gitu. Tapi bedanya ini audiensnya nggak nampak gitu kan. Ini sama kayak misalnya di radio tuh banyak pendengar, tapi, tapi kita nggak nggak kelihatan kelihatan, siapa betul. yang mendengar gitu. Sama kayak di TV juga. Nah, kalau misalnya waktu on air itu nggak ada ininya ya, audiens ya. Yang nonton kan banyak. Iya. Nah, seperti itu kita coba aja nih di TV, di depan kaca maksudnya gitu kan. Oke, mulailah kayak ngomong-ngomong sendiri aja gitu. Hai, nama aku Anggi. Aku tuh suka banget sama gini-gini. Kita tuh kayak ngomongnya pakai ekspresi, Kak. Oke, gitu kan. Kita ngomong pakai ekspresi. Nah, terus kita mulailah kayak misalnya cari topik. Nah, jadi Aku sambil belajar nih sebetulnya. iya, jadi cari satu topik terus kita kembangkan apa sih yang mau kita bahas dari satu topik itu, karena banyak gitu yang bisa kita bahas ya. Kalau untuk ngomong di depan, satu kata itu bisa jadi berapa kalimat. Tapi bener lah asli, kalau ngomong di depan itu bisa grogi banget gitu. Iya. Itu ngatasinya gimana? Kalau Anggi sih pasti grogi ya, pasti pernah grogi. Apalagi nih kalau misalnya ada Pak Gubernur gitu kan. Grogi ujung-ujungnya ngeblank kan kita malu kan ya kalau MC gitu. Gimana? Kalau ngatasinya itu? misalnya ngeblank gitu kan, kita tuh kayak maksud saya gitu kan, kita kayak ada kata-kata yang ngembaliin kita itu jadi ngingat lagi gitu. Kalau Anggi pribadi, kalau misalnya ngeblank nih gitu, ada e-nya sedikit, ada e-nya sedikit. Itu ngeblank lah itu ya. Iya, ngeblank terus kayak nyapa audiens dulu nih. Oke. Nah, jadi audiens tuh udah pada tahu ya kita bahas apa. Nah, Anggi tuh sebenarnya pengen ngomong kalau Anggi tuh pengen ngasih ngambil ingatan summary, aja, iya, ngambil kesimpulan gitu kan. Tapi yang dibalikan lagi ke audiens, pasti kalian semua nih tahu ya apa sih kesimpulan dari, baru Anggi tanya ke audiens. Nih sama kayak kita ngajar. Cerdas dia, itu sebenarnya triknya luar biasa. Dianya lupa, pura-pura nanya. Iya benar. Iya. Jadi ada satu orang yang pasti ngerimain kita. Tadi tentang ini rupanya gitu kan. Oke. Barulah kita kasih kesimpulan, kita kembangkan aja gitu. Itu salah satu trik ya. Itulah enaknya kalau nge-MC ada audiens. Berarti kan ya, istilahnya kita harus turun, kita harus datangin nih teman-teman penonton gitu kan. Jadi selain kita ngajak mereka lebih dekat, nah kita juga seperti menyapa mereka tuh seneng loh Kak gitu. Benar-benar. Jadi memang kita udah beberapa kali ngundang Anggi nih di beberapa event Lingkar Inspirasi Bangsa. langsung ini kan, emang Anggi itu sampai ke baris belakang dia nyapa audiens. Iya. Entah karena dia itu lupa, entah karena dia itu ngobrol atau itu nggak tahu. Tapi keren, recommended ini buat yang mau acara wedding bisa ya? Wedding bisa. Pernah saltum nggak? Biasanya kan gini, ada event yang emang dress code-nya kayak gini ya. Iya. Pernah saltum nggak? Dan harus emang make-up-nya on banget atau ya udah natural aja, aku mah udah cantik dari lahir atau gimana gitu? Iya, pasti kalau misalnya ada event itu tergantung klien ya. Misalnya eventnya mau temanya apa nih, warna bajunya apa gitu-gitu. Pernah juga sih Kak salah gitu kan, salah warna sih gitu kan. Jadi waktu salah warna itu ya udah sih gitu, kita tetap enjoy aja gitu. Kemarin nggak langsung ganti. Iya, gimana mau ganti, kita kan gak ada bawa cadangan. Karena kemarin tuh informasinya kurang jelas. Nah, jadi pelajaran juga nih sama Anggi. Mungkin teman-teman yang bergerak di dunia MC juga nih. Jadi kita tuh kalau misalnya sebelum tampil harus tanya sedetail-detailnya gitu sebelum tampil, karena kita tuh jadi pusat perhatian pertama nih. Benar. Sebelum acara jadi wajahnya di situ ya. Iya. Jadi kalau pakaian kita aja udah nggak senada sama event, orang kan masih bertanya-tanya, ini siapa ya? Ini siapa ya? Cuma modal megang ini apa, clue card aja, cue card aja ya. Ini siapa ya? Ini gitu. siapa? Tapi nggak apa-apa sih, kayak jadi pengalaman aja Kak. Tapi seru gitu. Iya kan, itu jadiin pelajaran sebenarnya. Terus pernah nggak kayak nge-MC kepleko? Apa ya kepleko itu gimana sih bahasanya? Kalau pakai heels jatuh kan pasti di panggung ya. kayak gitu tuh artis banyak yang kayak gitu. Pernah? Kalau jatuh
sampai jatuh kali itu belum pernah, tapi janganlah ya. Tapi kalau misalnya teplek kok sedikit aja pernah. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita MC Kak, itu panggung itu nggak semuanya rata. Kak. Luar biasa, itu tergantung IO atau WO ya. Mereka nih ada yang kadang tuh nggak teliti, nggak cuman Anggi ada yang terplek kok nih. Kadang tamu ya terplek. Kamu mau jalan pun, aduh kesandung kabel. Iya bener. Nah itu jadi kayak mana ya? Jadi pengalaman lucu aja. Tapi kalau seandainya itu terjadi nih, kalau dari Anggi sendiri, Anggi kayak aduh luar biasa nih panggung kita ya hari ini ya. Ini buat kita semua merasa nyaman berada di atas panggung. Padahal dalam hati udah kesel. Siapa ini yang buat gitu. Jadi emang itu kontrol diri dong jadinya. Itu kontrol diri Kak. Asli itu yang biar kadang bad mood. Langsung loh bisa, kalau yang nggak bisa kontrol diri itu udahlah mundur lah ke belakang cari minum dulu kayak gitu ya. Iya benar. Ini udah keren banget, emang berpengalaman banget dia nih. Kemarin aku dengar ada ikut ini ya, apa tuh? FIM, iya, FIM itu kan Forum Indonesia Muda. Nah itu FIM itu regionalnya tuh terbagi-bagi se-Indonesia. Kalau Anggi tuh dari FIM Sumut lah ya. Iya, jadi kita sini. Kalau FIM, teman-teman mungkin pernah denger nih, FIM itu apa kan? Forum Indonesia Muda itu sebuah wadah ataupun organisasi tempat berkumpulnya pemuda-pemuda se-Indonesia yang tujuannya itu untuk bisa memberikan program-program yang berkelanjutan. Nah, banyak sih aspek-aspeknya, bisa kesehatan, terus juga ekonomi, pendidikan, banyak sih hal-hal seperti itu. Jadi selain dia lari mungkin dari jurusannya di kuliah, tapi dia ambil juga ini bagian tadi agak nyangkut ekonominya ke FIM. Iya, ekonomi. Ngapain aja kemarin tuh di FIM? Kalau di FIM itu sih, kalau kebanyakan nih kegiatan ya yang sudah berjalan itu banyak kegiatan sosial Kak. Nah jadi kayak misalnya kita buat rumah baca gitu kan. Nah kita kayak ngumpulin anak-anak kecil, anak-anak yang mungkin tidak sekolah, kita undang. Kemudian mereka bisa bebas nih membaca buku-buku yang ada di ruangan itu. Kita juga sediakan buku-buku gitu ya. Terus kita juga bisa mengajari mereka tentang banyak hal sih. Yang paling intinya itu hal yang kita ajarin ke mereka itu lebih ke motivasi Kak. Jadi kenapa sih anak-anak itu butuh sekali motivasi Kak? Karena mereka tuh memang cita-citanya tuh besar-besar sekali gitu. Jadi kita motivasi supaya mereka tuh tetap melanjutkan pendidikannya nanti untuk mencapai mimpi-mimpi mereka. Seperti itu. Masya Allah, mulia sekali wanita ini. Bisa aja. Nomor rekening berapa? Langsung transfer ya. Itu kan kegiatan waktu masih kuliah ya? Iya, sambil kuliah. Itu aku ada stalking kemarin. Stalking apa tuh? Di IG. Biasanya stalking gak bilang-bilang loh. Iya, tapi ini aku bilang aku gitu, memang agak jujur sekali. Lu gak terlove ya? Enggak, aku udah love-kian dari dulu. Okay. Anggi ini pernah terpilih jadi favorit duta genre ya? Iya, genre. Genre bahasanya. Favorit duta genre Putri Sumut. Yes. Itu kenapa favorit? Emang kamu sefavorit apa? Iya, sebenarnya nggak ada favoritnya sih sebenarnya Kak gitu. Nggak sih, emang favorit. Bagi abang itu. Ouch. Jadi memang kalau pemilihan duta genre itu waktu itu Anggi lagi semester 5 Kak. Tahun berapa itu? 2016. Oh 2016. Kebetulan BKKBN itu kan mereka tuh kayak ada buka pemilihan duta genre gitu kan, putra putri Sumatera Utara gitu. Anggi waktu itu angkatan tahun 2016. Nah ya kayak gimana ya, Anggi kan udah siaran tuh di radio. Jadi entah kenapa kayaknya pengen itu kan semacam kayak dunia pigeon gitu ya. Iya benar. Tapi nggak terlalu sih, karena mereka lebih mengutamakan kayak wawasan daripada fisik gitu kan. Jadi pengen sih dapat pengalaman di dunia pigeon kali gitu kan. Ternyata bener nih kayak ada catwalk. Waduh, gimana nih nggak pernah catwalk. Padahal biasanya kalau di radio nggak tahu orang dia pakai baju apa itu pada saat itu ya. Nggak mandi juga pernah tahu. Ketahuan. Tapi emang nggak ada yang tahu aturannya karena radio semenjak masuk ke TV lah mungkin kamu lebih bener harus prepare semuanya kan, harus all out gitu Kak. Nah jadi catwalk gitu kan. Terus kita kayak gimana sih kalau misalnya makan itu harus benar-benar tertata rapi gitu. Seorang duta seperti apa sih gitu ya Kak ya. Ini udah terlihat dari gaya duduknya ya. Memang berbeda sekali dengan saya. Enggak. Tapi enggak se-Syahrini juga ya. Maksudnya serapi gitu ya. Gitu. Nah tapi senang sih gitu kan, ikut kegiatan itu, banyak pengalaman. Terus juga banyak teman-teman di dunia itu gitu. Masih aktif di situ juga karena kan istilahnya kan udah beberapa tahun yang lalu kan. Masih tetap sosialnya terjaga. Sih kita kayak
udah apa ya, kayak udah pensiun Kak. Karena kan sudah ada nih tiap angkatan yang baru-baru. Tiap tahun itu iya, tiap tahun pemilihannya ada gitu. Jadi kalau misalnya kita udah pensiun, apalagi Anggi udah berapa tahun ya, udah hampir 4 tahun ya. 4 tahun paling kita kayak alumni, nanti mereka buat acara nih Kak, kita ada kegiatan sosial nih bla bla bla. Ya udah nanti kami datang gitu, support, bantu-bantu ya gitu-gitulah Kak. Itu khusus mahasiswa? Kalau kemarin iya sih mahasiswa ya. Anak SMA sekarang sudah bisa Kak. Nah, jadi kalau emang ngerasa punya fisiknya cukup bagus, boleh deh dicoba ya dunia present. Jangan fisik aja. Iya kan tadi ditambah wawasannya juga ya kan, karena itu lebih ke sosial juga. Iya pas Kak. Benar sekali. Banyak programnya. Gitu. Aku ada ngelihat quotes di di caption kamu. Bilang gini, dan kita khususnya remaja jangan putus asa untuk menjadi agent of change. Yes. Itu maksudnya gimana agent of change? Agent of change. Ya jadi kalau ngomongin tentang agent of change itu kan pasti banyak sekali ya hal-hal yang pengen kita buat, kita berikan. Kalau Anggi sih pernah gitu kan baca quotes, kalau kita mau jadi orang yang sukses. Sukses itu kan dilihat dari seberapa manfaat sih kita untuk orang lain gitu ya. Kalau Anggi lihat kan, Anggi pengen bisa nerapin itu ke diri Anggi sendiri. Nah, kenapa Anggi mulai itu dari dulu? Pengen gitu, apa sih yang bisa Anggi kasih ke orang-orang? Apa sih yang bisa Anggi share ke orang-orang? Apa sih yang bisa Anggi bantu ke orang-orang? Makanya Anggi tuh udah niat dari mulai SMA, aku tuh harus aktif ini gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya aku aktif, otomatis kan aku jadi banyak pengalaman. Pengalaman yang aku dapat ini bisa aku share sama teman-teman, mau itu di bidang apapun, kayak broadcast, mau itu di bidang sosial seperti itu gitu. Nah, jadi kalau menurut Anggi sendiri sih agent of change, apalagi kita yang masih muda gitu kan Kak. Betul. Nah, kita tuh memang kontribusi ya, ingin sekali memberikan kontribusi ke teman-teman terdekat sih, minimal itu aja sih Kak, minimal teman-teman dekat, barulah kita mulai ke banyak aspek gitu. Mungkin dari anak-anak bisa kita berikan motivasi, kemudian pemuda-pemuda gitu yang ada di daerah terdekat maupun daerah-daerah luar kita gitu. Ini juga sedang mencoba menjadi agen nih, agent of change, motivasi untuk teman-teman di rumah ya kan? Iya, apalagi mungkin kalau teman-teman ini juga ada yang termasuk, kan kadang ada nih Kak orang yang pengen, aku pengen nih ngomong di depan banyak orang gitu, pengen sih jadi presenter, pengen sih jadi penyiar radio. Itu banyak gitu sih yang bilang memang susah untuk menjaga performa, bisa dibilang performa juga ya kan, bahkan dia ngerasa sudah berada di atas bisa saja gagal hanya karena satu hal, kesombongan segala macam. Itu bahaya banget Anggi, mudah-mudahan enggak ya. Amin. Tetap humble, stay humble dengan teman-teman semuanya. Anggi sekarang lagi sibuk apa? Anggi sekarang lagi sibuk nge-MC sih, tapi karena keadaan corona, jadi event itu cuma ada wedding. Nah, tapi sambil-sambil nih ngisi hari-harian ya, Anggi tuh ada buka usaha gitu, semacam bisnis UMKM. Kalau tadi Kak Nona bilang, nih kamu kuliah ekonomi kayaknya nyinggungnya kemana nih? Nah, entah kenapa nih Anggi pengen kayak nerapin ilmu-ilmu ekonomi gitu kan, apalagi kayak wirausaha ini ke kegiatan yang Anggi lakuin saat ini. Nah, jadi Anggi tuh kayak lagi fokus ngerjain bisnis UMKM itu di bidang makanan Kak, cemilan gitu, snack. Iya, jadi bukan ular ya, snack. Jajanan. Kita bilang jajanan ya kan. Jadi, apa namanya? Namanya cak gigit. Nah, itu ciri khasnya kan kalau kita Medan kan makan kan cak makan. Cak kok makan. Gitu. Cak kok tes dulu. Iya, cak gigit gitu. Cak gigit dulu, cak gigit. Oh, dari situ kirain gigit itu Anggita gitu. Enggak, bukan. Bisa juga tapi lebih ke loga-loga Medan gitu kan. Cak gigit. Itu akun IG-nya apa? Cak gigit. Cak gigit juga, cak gigit gitu. Udah bisa tuh di-follow, siapa tahu mungkin mau beli. Pecinta cemilan ya kan suka ngemil di rumah gitu. Nah, jadi itu snacknya apa? Pedes. Snacknya itu ada macam-macam sih Kak. Itu kayak misalnya makanan telur gabus, terus kayak ada peye, terus ada kue bawang, kayak kue-kue kering, macam-macam. Boleh sih. Itu sebenarnya kalau ada di bawah tadi sini udah bisa kita makan. Iya, tapi lagi belum buat ya. Pre-order nggak sih? Iya, sistemnya pre-order memang gitu kan. Cak gigit. Iya. Gitu aja bilangnya. Cak gigit. Cak kau beli lah. Cak kau tengok lah di Instagram itu dulu, cak gigit itu cemana ya? Iya benar. Apalagi nih kan Kak, ini kan kita udah masyarakat ekonomi ASEAN, asik. Berat bahasanya cuy. Iya, jadi sekarang nih kan lebih ngelihat pembisnis di UMKM gitu Kak. Jadi kenapa sih Anggi pengen nyoba nih bisnis? Kenapa? Karena nantinya nih next ke depan nih piramid itu bakal
kan biasanya UMKM itu kan piramidnya kan ke bawah nih, dia segitiga ke bawah nih, di bawah masih UMKM ya. Nah, jadi kalau Anggi nih baca peluang di masa depan ini UMKM ini bakal naik, piramid itu akan terbalik dia gitu kan. Nah, dia bakal lebih dicari gitu. Lebih dicari. Iya, kenapa? Karena sekarang kan sudah ada marketplace. Yes. Nah, jadi wadah untuk mempromosikan UMKM tuh lebih banyak, lebih gampang gitu, dan itu tidak bayar, gratis. Yes. Lebih semuanya mudah via gitu. Online. Bener, makanya Anggi, ini kayaknya bisa nih baca peluang bisnis UMKM gitu sih Kak. Kita doakan semoga lancar ya Anggita, usahanya, amin. Cak Gigi tadi. Yes. Boleh dong kasih pesan-pesan untuk teman-teman di rumah yang ada apa tuh? kaitannya bisnis, MC. Wah, iya. Ini masih umur berapa ya? 24. Iya, 24. Dia udah sibuk. Ini datang hari ini aja kita bersyukur banget dia bisa. Bisa aja sih kamu. Karena besok dia mau ngejob lagi. Nah, kalau pesan nih untuk teman-teman ya, teman-teman yang mungkin lagi nonton di rumah atau mungkin lagi nonton dimanapun kalian berada, pokoknya kalian jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal baru. Nah, kalau Anggi sih dulu, Anggi tuh memang gak pernah takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Walaupun pada saat itu Anggi pikir, aduh aku nih apalah, aku nih gak punya pengalaman apa-apa gitu. Apa aku bisa ya? Tapi setelah kita coba Kak, dan kita mengerti, oh ternyata seperti ini toh. Maksudnya hidup tuh gak sesulit itu gitu Kak. Ternyata kalau misalnya kita coba dan memang kita cari jalannya seperti itu gitu ya. Maksudnya itu dari pengalaman Anggi sendiri. Nah, kalau seandainya kita sudah berani mencoba, memulai, apalagi mungkin teman-teman yang pengen nih bisa jago public speaking ya, pengen bisa nge-MC, pengen bisa bawa acara atau jadi penyiar radio, presenter di televisi gitu kan, yang mungkin jadi cita-cita dari kecil, coba aja untuk otodidak. Untuk yang pertama ya, belajar aja mungkin dari YouTube. Ini kan banyak sekali ya platform yang bisa kita gunakan. Benar. Atau mungkin dari aplikasi-aplikasi lah di Play Store atau di App Store gitu kan. Banyak sih aplikasi public speaking. Dan terus juga kalau misalnya kita udah coba nih, udah otodidak, udah baca-baca, udah ngeliat video cara gimana, kita bisa aja sih ngeliat kayak misalnya ada nih lowongan nih, ada lagi dibutuhin penyiar. Nah, kita mungkin belum ada pengalaman, tapi kita nggak tahu rezeki kita di mana gitu kan Kak. Oke, coba aja kamu coba nih di radio, mungkin kamu pengen jadi penyiar radio atau mungkin pengen di TV, ya udah coba aja untuk melamar di televisi. Mudah-mudahan setelah kamu mencoba dan kamu memang niat sungguh gitu kan, insya Allah ada jalannya untuk kesana seperti itu Kak. Jadi kamu nggak bakal tahu sampai kamu mencoba. Iya, mencoba, jangan takut untuk mencoba. Kayak kalau dibilang pengalamannya apa? Loh, ya ini saya mau cari pengalaman Pak gitu. Kamu udah berpengalaman nge-MC di mana rupanya? Iya Pak, ini saya cari pengalaman di sini Pak pertama, makanya Bapak kasih izin saya nge-MC di sini. Gitu ya. Harus berani ya ngomong ya. Harus berani gitu. Tapi nggak boleh lantam kayak aku tadi juga sih. Gimana? Nggak boleh lantam kali gitu kan, maksa sih, ngegas. Kalau orang Medan bilang itu ngegas. Nggih, minum dulu yuk. Oke, minum. Anggi, makasih udah sharing-sharing sama kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jangan berputus asa juga. Mungkin nanti ini kan TV-nya masih di Medan kan ya. Nanti bisa ke Jakarta, ke stasiun TV yang lebih besar lagi. Hijrah keluar Medan gitu ya. Bawa-bawa kita. Aman. Ini gantian ya. Apa tuh? Saya yang wawancara Kakak. Boleh Lingkar Inspirasi Bahasa diundang bersama Anggita di sini gitu kan. Benar sekali. Kita tunggu, kita doakan yang terbaik. Oke guys, sampai jumpa pada episode berikutnya. Kita bakal bincang-bincang lagi. Dah.